Penjadwalan round robin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Krisna Gilang Prakoso dengan nomor NIM 200512144046. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan round robin yang ada di mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama, apa itu round robin? Salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Merupakan penjadwalan preemptive from by time karena proses pencelahannya berdasarkan lama waktu prosesnya. Setiap proses diberi waktu proses yang sama. Kedua, ketentuan round robin. 1. Jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses running itu menjadi ready dan pemrosesan dialihkan ke proses yang lain. Jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, misal menunggu selesainya suatu operasi input-output, maka proses running itu menjadi block dan proses dialihkan ke proses yang lain. Ketiga, jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses running itu diakhiri dan pemrosesan dialihkan ke proses yang lain. Inilah contoh tabel dan Gantt chart. Caranya, proses ID memiliki nama P1, P2, P3, P4, dan P5. Memiliki burst time sendiri-sendiri dan time quantum 4. Dimulai dari yang pertama, P1. Burst time dikurangi time quantum 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Proses selesai. Akan dialihkan ke proses ID P2. Di dalam Gantt chart-nya P1 prosesnya dari 0 sampai 4. Yang kedua, proses ID P2 memiliki burst time 9 dikurangi time quantum 4 sama dengan 5. Proses berhenti walaupun belum selesai. Akan dipindahkan ke proses yang ketiga. P2 dimulai dari 4 hingga 8. Kita lanjut ke proses ID P ketiga. Memiliki burst time 6 dikurangi time quantum 4 sama dengan 2. Proses diberhentikan. Memiliki sisa 2. Jadi P3 8 sampai 12. Kita lanjut ke proses ID ke P4. Memiliki burst time 5 dan dikurangi time quantum 4, maka sisa 1 berhenti. Proses diberhentikan, pindah ke proses ID P5. P4 mulai hingga 12 hingga 16. Lanjut ke proses ID P5. Memiliki burst time 3 dikurangi time quantum 4. Hasilnya -1. Proses berhenti. P5 dimulai dari 16 hingga ke 19.
Karena P2, P3, dan P4 masih ada proses yang belum selesai, maka kembali ke P2 yang paling awal. P2 masih memiliki sisa 5. Time kuantum dikurangi time kuantum 4 sama dengan 1. Proses diberhentikan. P2 dari 19 hingga 23. Lanjut ke P3. P3 tadi memiliki sisa 2 dikurangi time kuantum 4 sama dengan min 2. Proses selesai. P3 dimulai dari 23 hingga 25. Lanjut ke P4. P4 memiliki sisa 1 dikurangi time kuantum 4 sama dengan min 3. Proses terselesaikan. P4 dari 25 ke 26. Kembali lagi ke P2 karena masih memiliki sisa 1. Jadi 1 dikurangi time kuantum 4 sama dengan min 3. Proses selesai. Beginilah Gantt chart-nya. P1 selesai dari 0 sampai 4, dimulai dari 0, selesai di 4. P2 dimulai dari 4 hingga 27. P3 dimulai dari 8 hingga 25. P4 dimulai dari 12 hingga 26. Berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Debat, iya. Debat memilih sistem memakai round robin, penjadwalan round robin, karena debat ditentukan oleh waktu dan tidak memiliki prioritas. Bila pendebat nomor 1 waktunya telah habis, walaupun apa yang diungkapkannya, argumennya masih belum selesai, tetap harus dihentikan dan pindah ke pendebat yang kedua. Pendebat kedua juga begitu, walaupun argumennya masih belum selesai, bila waktunya sudah selesai, harus diberhentikan dan pindah ke pendebat yang pertama tadi. Begitu terus hingga proses debat selesai. Begitulah contoh dalam kehidupan penjadwalan round robin. Sekarang memasuki kelebihan round robin. Yang pertama, menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada FCFS. Untuk proses-proses yang kecil, biasanya respon time-nya berjalan lancar dan cepat. Mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation. Selanjutnya, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibanding slot waktunya. Dan yang terakhir, ia merupakan algoritma yang paling simpel dengan bahkan proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Masuk ke kelemahan round robin. Yang pertama, waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses yang besar. Sering terjadi convoy effect. Yang ketiga, jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Yang keempat, memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada prosesnya dibanding dengan FCFS. Selanjutnya, jika ukuran slot
waktunya kecil akan bisa menyebabkan overhead. Yang terakhir, proses input atau outputnya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penjadwalan proses adalah urutan kerja yang dilakukan oleh sistem operasi. Ini sangat diperlukan untuk kelangsungan sistem operasi dalam menentukan proses yang akan dieksekusi. Berdasarkan segi waktu penyelesaian proses, penjadwalan proses primitif dinilai lebih efektif. Dinilai lebih efektif, belum tentu itu baik di mana saja. Ya. Karena dalam penjadwalan metode ini, proses-proses dengan waktu proses yang lebih pendek akan selesai lebih dulu. Walaupun terdapat proses dengan waktu proses yang lama berada pada antrian pertama, sedangkan ada proses di antrian kedua dengan waktu proses yang lebih pendek, maka proses pada antrian pertama dapat disela bila waktunya sudah memang selesai dan diganti mengerjakan proses yang kedua terlebih dahulu. Bila proses yang kedua prosesnya lebih kecil, lebih pendek, itu akan lebih cepat selesai. Dengan asumsi penjadwalan primitif tersebut tidak berprioritas. Maksud tidak berprioritas itu sesuai waktu, kalau bila selesai, maka itu selesai dan diganti yang lain. Tadi saya bicara round robin itu lebih efektif tapi bukan yang terbaik, itu maksudnya. Itu sesuai tergantung dengan tempatnya dan kondisinya. Kalau metode tadi seperti debat, round robin sangat cocok. Tetapi bila seperti contoh di kehidupan sehari, naik bus, ada kakek dan nenek yang berdiri dan anak muda yang duduk, itu harus memilihkan proses penjadwalan yang berprioritas. Jadi kakek dan nenek, orang tua, harus diprioritaskan untuk duduk di tempat duduk bis itu tersebut. Itu namanya adil. Kalau memakai round robin untuk situasi tadi, itu tidak bisa disebutkan adil. Adil bila pada saat proses debat tadi, round robin sangat cocok. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.